Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Herman Wijaya SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Analitis dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai uji normalitas dan uji heteroskedastisitas pada SPSS versi 25. Baik, sebelumnya izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Santa Rahma selaku moderator dan pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Sita Kamia selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Renita Petuaini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sekararum sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rosaliani sebagai pemateri terakhir. Baik, terima kasih. Langsung aja kita mulai. Di sini kita akan membahas pembahasan mengenai uji normalitas dan heteroskedastisitas terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Renita dan Pak Levi Sekararum. Uji normalitas yaitu mengukur perbandingan data empirik dengan data berdistribusi normal teoretik yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data empirik. Data terdistribusi normal adalah salah satu syarat data parametrik sehingga data memiliki karakteristik empirik yang memiliki populasi. Memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Populasi suatu data hampir bisa dipastikan berdistribusi normal jika digambar dalam kurva berbentuk bell curve atau kurva lonceng, walaupun tetap ada kemungkinan tidak normal. Terlebih lagi, sampel dari suatu populasi belum tentu mewakili kenormalan dari populasi, maka perlu dilakukan uji normalitas sebagai gambar di bawah berikut. Bagaimana cara melakukan uji normalitas? Di sini ada 4 cara untuk melakukan uji normalitas. Yang pertama, Shapiro-Wilk, Williams, Kolmogorov-Smirnov, dan Skewness-Kotonis menggunakan SPSS. Tarif signifikan konstanta. Tarif signifikansi bermakna peluang mengambil keputusan yang salah 1%, 5%, 10%. Misalnya, jika tarif signifikan 5%, maka peluang mengambil keputusan yang salah adalah 5%. Dengan kata lain, peluang bahwa hasil uji benar adalah 96%. Semakin kecil konstanta, semakin bermakna atau relevan hasil sebagai uji yang dilakukan. Untuk mengatasi data berdistribusi tidak normal, di sini kami menggunakan 2 cara, yaitu outliers dan transformasi data. Untuk outliers di sini data yang memiliki skor ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun rendah. Menurut Sugiono menilai data outlier ini lebih baik dibuang karena adanya kemungkinan subjek mengerjakannya dengan asal-asalan. Selain itu, adanya data outlier juga mengacaukan pengujian statistik. Namun, menurut Widodo tetap mendukung bahwa data outlier tetap harus dimasukkan dalam analisis karena memang fakta di lapangan adalah demikian. Untuk transformasi data, di sini upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Transformasi dilakukan dengan mengubah data kita dengan formulasi tertentu tergantung dari bentuk grafik kita. Sebelum melakukan transformasi data, kita harus lebih dahulu bagaimana bentuk grafik kita. Sebagai tabel di bawah, yaitu ada bentuk histogram dan bentuk transformasi data. Selanjutnya ada uji Skewness-Kurtosis yang artinya Skewness ini adalah kemiringan atau kemencengan kurva, sedangkan kurtosis yaitu keruncungan kurva secara sederhana. Kurtosis merupakan uji normalitas dengan menganalisis grafik dari satu sisi kemiringan dan keruncungan paling valid untuk ukuran sampel N lebih dari 20. Untuk kriteria Skewness
Kurtosis yaitu kemiringan atau keruncingan yang ditoleransi agar suatu data masih dikatakan normal adalah min 2 sampai plus 2. Jika nilai skewness atau standar deviasi error dari hasil perhitungan berada di intervalasi tersebut, maka data akan dikatakan normal dari sisi skewness. Data dikatakan normal berdasarkan uji skewness kurtosis jika memenuhi kedua asumsi di atas, yaitu rasio skewness kurtosis berada di antara min 2 dan plus 2. Seperti contoh gambar di atas. Selanjutnya ada uji Shapiro-Wilk, yaitu uji yang menurut beberapa penelitian pakar paling kuat dibandingkan dengan uji mainstream normalitas lain. Kolmogorov, Anderson Darling, dan Lilliefors untuk sampel data kecil kurang dari 30. Uji normalitas yang ada saat ini masih dikatakan kurang reliable, namun dari semua uji yang ada, Shapiro-Wilk memiliki tingkat kevalidan terbaik. Shapiro-Wilk disarankan untuk data di antara 7-50. Untuk kriteria uji Shapiro-Wilk di sini ada dua, yaitu jika nilai sigma lebih besar daripada nilai konstanta 0,05, maka yang diuji berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari konstanta 0,05, maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji Lilliefors. Di sini ada dua. Uji Lilliefors dalam SPSS tertulis sebagai koreksi dari uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Lilliefors paling valid diterapkan pada sampel N antara 50-200. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dalam analisis regresi di mana varians dari error, gangguan atau residual tidak konstan di seluruh nilai variabel independen. Dalam regresi linear, salah satu asumsi penting adalah bahwa varian dari residual harus tetap konstan, homokedastisitas. Jika varian residual berubah-ubah tergantung pada nilai variabel independen, membesar atau mengecil, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, jenis-jenis uji heteroskedastisitas ada 4. Yang pertama uji grafik atau scatter plot residual, yang kedua uji Glaser, yang ketiga uji Park, dan yang keempat uji White. Selanjutnya, uji grafik atau scatter plot residual. Uji grafik merupakan scatter plot diagram pencar atau residual dan nilai prediksi Y atau variabel independen X untuk melihat pola sebaran error dalam regresi linear. Ini adalah metode visual non-formal untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas atau varian residual tidak konstan. Tujuan uji grafik menilai apakah varian residual konstan, homokedastisitas, atau tidak konstan heteroskedastisitas. Yang kedua, mengidentifikasi pola error yang bisa menyebabkan estimasi regresi tidak valid. Kelebihan dari uji grafik yaitu sederhana dan cepat dan memberikan gambaran visual masalah regresi. Adapun kekurangannya, yang pertama, subjektif tergantung interpretasi mata. Yang kedua, tidak bisa memberikan signifikansi statistik. Dan yang ketiga, tidak efektif untuk sampel kecil. Selanjutnya ada uji Glaser. Pengertiannya itu adalah metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Uji ini dikembangkan oleh Donald Glaser tahun 1969 dan merupakan salah satu uji statistik formal yang cukup populer. Tujuan dari uji Glaser untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas, yaitu ketidakkonsistenan varians dari error atau residual. Dasar pengambilan keputusan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser adalah 1. Jika nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen heteroskedastisitas lebih dari 0,05 tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 terdapat heteroskedastisitas. Kelebihan uji Glaser yaitu 1. Mudah diterapkan, yang kedua tidak memerlukan asumsi distribusi normal, dan yang ketiga cocok untuk model dengan lebih dari satu variabel independen. Kekurangannya tidak sekuat uji White dalam mendeteksi heteroskedastisitas non-linear dan hanya mendeteksi hubungan linear antara variabel independen dan varians residual.
Selanjutnya ada uji Park. Uji Park adalah salah satu metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan meregresikan logaritma kuadrat residual terhadap logaritma variabel independen. Tujuan dari uji Park untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, yaitu ketika varians residual berubah tergantung nilai X. Dasar pengambilan keputusan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park adalah 1. Jika nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen heteroskedastisitas lebih dari 0,05 tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 terdapat heteroskedastisitas. Kelebihan uji Park yaitu 1. Cocok digunakan jika ada dugaan hubungan eksponensial antara variabel X dan varian residual. Yang kedua, cukup sederhana jika menggunakan software statistik. Yang kedua, kekurangan dari uji Park yaitu 1. Asumsi bentuk fungsional tertentu yaitu log. Yang kedua, tidak mendeteksi bentuk heteroskedastisitas non-logaritmik atau non-linear lainnya. Yang terakhir ada uji White. Pengertiannya itu adalah metode formal untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi, baik yang bersifat linear maupun non-linear. Uji ini dikembangkan oleh Halbert White tahun 1980 dan dianggap sebagai salah satu uji paling komprehensif karena tidak mengasumsikan bentuk tertentu dari heteroskedastisitas. Tujuan uji White untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi adalah konstan atau homoskedastisitas atau berubah-ubah heteroskedastisitas tanpa memerlukan asumsi distribusi normal atau hubungan linear. Dasar pengambilan keputusan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji White adalah dilihat dari tabel model sumari pada bagian R² untuk menghitung chi-square di mana chi-square sama dengan N dikali R². Pengujiannya adalah 1. Jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, terjadi heteroskedastisitas. Kelebihan uji White: 1. Mendeteksi berbagai bentuk heteroskedastisitas termasuk non-linear. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Yang ketiga, cocok untuk model dengan lebih dari satu variabel independen. Kekurangannya: 1. Bisa menghasilkan false positif terlalu sensitif terutama dalam sampel kecil. Yang kedua, regresi auxiliary bisa menjadi sangat kompleks jika banyak variabel. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Untuk langkah pertama yaitu kita ekspor atau kita copy paste data yang akan kita uji ke dalam SPSS. Setelah itu kita klik ke variabel view, kita lihat dan kita sesuaikan antara variabel 1, variabel X1, X2, X3, X4 dan Y-nya. Kemudian kita ubah X1-nya ini sebagai pertumbuhan laba, X2-nya yaitu konservatisme akuntansi, X3-nya yaitu intelektual kapital, dan X4-nya investment opportunity set, dan yang terakhir itu kualitas laba sebagai variabel Y-nya. Kemudian kita ubah juga measure-nya atau pengukurannya. Semua pengukuran variabel ini menggunakan skala. Jika sudah, kita balik lagi ke data yang tadi. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus mengetahui dulu res 1-nya. Caranya yaitu klik analyze, kemudian regresi, kemudian linear, kemudian kita pindahkan variabel Y ke dalam dependent dan kita pindahkan seluruh variabel X-nya ke dalam kolom independen. Nah, jika sudah dipindahkan, kita klik yang plot, kita pindahkan sResheet ke dalam kolom Y dan zRet kita pindahkan ke kolom yang X. Kemudian centang kolom histogram dan normal probability plotnya. Kemudian di continue. Setelah itu kita klik yang save, kemudian centang di bagian residual unstandardized-nya. Kemudian di continue dan oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menguji normalitas menggunakan jenis Kolmogorov-Smirnov karena datanya kurang dari 200 dan masih cocok menggunakan data jenis ini. Caranya yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian klik yang one sample KS. Kemudian pindahkan residual 1 ke test variable list, kemudian di oke. Nah, cara kita tahu datanya normal atau tidak, kita klik bagian
yang gambar one sampel KS. Kita lihat di nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya sebesar 0,006 yang artinya data tersebut tidak normal. Seperti apa yang dikatakan Renita sebelumnya, data tersebut dikatakan tidak normal jika kurang dari 0,05 dan data tersebut dikatakan normal jika nilai signifikannya di atas 0,05. Kemudian cara untuk menormalisasi datanya, yang pertama yaitu kita menggunakan transformasi data. Langkahnya yaitu klik transform, kemudian klik compute variable, kemudian kita namakan datanya sebagai LGX1. Setelah itu kita isi bagian numeric expression-nya dengan min 1 dikalikan dengan variabel 1. Kenapa dikalikan dengan min 1? Karena dalam data variabel X1 ini masih banyak data yang bernilai minus. Selanjutnya jika sudah, langsung klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita transform data yang tadi yang barusan kita transform, yaitu klik transform, kemudian compute variable, kita namakan datanya sebagai log X1. Kemudian isi numeric expression-nya dengan pilih all, kemudian kita cari di bawahnya ini yang log 10. Nah, jika sudah, kita ganti kalimat tanda tanya ini menggunakan variabel yang sudah kita transform tadi, yaitu LG_X1. Kemudian langsung di OK. Kemudian kita transform kembali untuk variabel X2-nya. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan klik transform, kemudian compute variable, kemudian kita ganti namanya sebagai log X2, dan kita klik yang log 10 tadi, kita pindahkan yang X1 ini, kita ganti menjadi X2. Kemudian jika sudah, langsung diklik OK. Tadi kita sudah melakukan untuk transform data variabel X1 dan X2. Nah, selanjutnya yaitu kita cari nilai residual setelah variabel tersebut sudah ditransform. Yaitu dengan klik analyze, kemudian regression, kita klik yang linear. Kemudian kita pindahkan untuk variabel independennya ini. Kita ganti variabel X1 dan X2 awal menjadi variabel log X1 dan log X2 yang sudah kita transform tadi. Untuk variabel ketiga dan 4 kita masih menggunakan data yang awal. Jika sudah, jangan lupa cek bagian plot dan save-nya. Jika sudah sesuai, kemudian kita klik OK. Kemudian jika nilai residual sudah keluar, cara selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, kemudian klik yang one sample KS. Pindahkan residual 1 ini menjadi residual 2 ke test variable list, kemudian klik OK. Hasil dari data yang sudah kita transform tadi, kita bisa lihat dalam gambar one sample KS. Di sini untuk nilai signifikannya yaitu 0,200 yang dimana artinya data tersebut sudah normal atau lebih dari 0,05. Sekian pemaparan untuk transformasi data yang tidak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila untuk melakukan outlier yang data tidak normal. Baik, tadi Syifa telah menjelaskan bagaimana caranya menormalisasikan data menggunakan transformasi. Sekarang Salsa ingin menjelaskan kembali bagaimana cara menormalisasikan data tetapi menggunakan outlier. Di sini kita hapus dulu hasil dari transformasi pengerjaan Syifa Fania. Jika sudah, selanjutnya kita harus mencari tahu variabel mana aja yang datanya terdapat data ekstrim, yaitu bisa dicek melalui analyze, descriptive statistik, terus ke explore. Di sini kita masukin variabel satu per satu, lalu jangan lupa klik statistik dan aktifkan outliernya.
klik OK. Lalu kita lihat hasilnya belakangan saja. Kita lanjut ke semua variabel sampai ke variabel dependennya. Caranya seperti yang tadi. Tinggal masukkan variabelnya, terus statistiknya aktifkan di bagian outliers. Selanjutnya ini ada part terakhir dari variabel dependent yang kita cek untuk data ekstrimnya. Dan di sini kita lihat hasilnya dari proses outlier tersebut. Di sini ada dua pilihan untuk melihat data yang ekstrim melalui tabel, yaitu ada di tabel extreme value yang saya tunjuk, kemudian bisa dilihat di diagram di bawah dari tabel tersebut yang lebih valid. Dan ini adalah tabel untuk variabel X1, yaitu ada pertumbuhan laba. Di situ terdapat data ekstrim bernilai 13 dengan simbol bintang, yaitu yang artinya itu data yang sangat-sangat ekstrim. Selanjutnya untuk variabel X2 yaitu konservatisme akuntansi yang memiliki banyak data ekstrim. Bisa dilihat pada hasil gambar di atas, yaitu ada angka 14, 15, 12, 22, dan 16. Selanjutnya ada variabel ketiga. Di variabel ketiga bersih, tidak ada data ekstrim. Next di variabel keempat, di sini hanya ada satu data ekstrim, yaitu 65. Dan di variabel terakhir, variabel Y, di sini ada dua data ekstrim, yaitu 33 dan 78. Setelah kita mengetahui data-data ekstrim pada variabel-variabel penelitian, kita kembali lagi ke SPSS awal, tampilan awal untuk menghapus variabel apa saja yang memiliki data ekstrim yang telah diuji tadi. Lalu cara untuk memilih data ekstrim yang telah kita uji, kita tinggal klik salah satu angka yang ekstrim tersebut, lalu kita sembari menekan tombol CTRL untuk memilih sekaligus data-data ekstrim yang telah kita uji. Seperti contoh di atas. Nah, untuk angka-angka atau data-data ekstrim yang telah kita uji tadi, kita udah pilih secara bersamaan, lalu tinggal kita klik kanan lalu di clear. Setelah itu, kita buat residual baru untuk mengecek uji normalitas kembali, yaitu dari regression, terus ke linear. Masukkan ulang semua variabel untuk memastikan data tersebut valid. Lalu kalian bisa klik save dan aktifkan unstandardized-nya dan memastikan kalau plot sudah terisi. Klik OK. Setelah itu muncul residual baru untuk mengecek normalitas kembali, yaitu kita klik non-parametric test, kita pilih legacy dialog dan pilih one sample case. Lalu kita masukkan unstandardized atau residual yang baru. Lalu klik OK. Lalu kita lihat hasilnya di tabel one sample homograph. Di sini nilai signifikannya di atas 0,05 yaitu 0,200. Artinya di atas 0,05. Yang artinya data tersebut sudah normal setelah kita lakukan outlier. Karena nilai signifikan sebelum di outlier dan ditransformasi adalah 0,000.
yang berarti setelah ditransformasi dan setelah di outlier, data tersebut menjadi normal dan nilai signifikannya sama, yaitu sebesar 0,200. Terima kasih, sekian. Oke, jadi sebelumnya kan Salsa udah menguji normalitas dan ternyata pakai outlier dia sudah normal. Jadi selanjutnya saya akan menguji heteroskedastisitas. Di sini saya akan menguji heteroskedastisitasnya memakai uji Gettler terlebih dahulu ya. Kita tambahin residual terlebih dahulu, dianalyze, regresi, linear. Sebentar. Variabel independennya semua variabel X masukin ke sini, kualitas laba dependent, klik save, unstandardized-nya dicentang, continue. Oke. Abaikan dulu yang di sini. Nah, di sini kan nambah satu ya variabelnya. Kita langsung transform, compute variable. Kita di bagian target, kita tulis ABS, res, dan di sininya kita cari ABS. Nah, masukin under standard yang tadi itu. Res 1, oke. Nah, ini udah execute, artinya udah ditambahkan variabelnya di sini ABS res. Selanjutnya analyze. Kita lihat apakah heteroskedastisitasnya sudah lolos atau belum melalui uji Gettler. Dependennya kita masukin ABS res tadi, klik save, unstandardized-nya dihapus centangnya, continue. Oke. Kita di sini fokus pada koefisien. Nah, dasar pengambilan uji Gettler ini kita lihat dari signifikansi, nilai signifikansi. Ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya tidak ada heteroskedastisitas. Beda hal jika signifikansinya kurang dari 0,05 artinya ada heteroskedastisitas. Di sini kita lihat hasilnya ada dua variabel yang kurang dari 0,05. Artinya masih ada heteroskedastisitas di sini, adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya karena di sini masih ada heteroskedastisitas, saya akan menguji dengan uji lain yaitu uji White. Dimulai dari analyze lagi, linear, dependennya dikeluarkan, masukin lagi kualitas labanya, save-nya dicentang, oke. Kita ada variabel baru lagi kan. Selanjutnya kita ke transform. Nah, di sini kita akan mengkuadratkan nilai residual tadi. Kita langsung reset dulu aja. Kita namain U2T. Nah, selanjutnya di sini residual tadi kita kali dengan residual lagi. Oke. Selanjutnya continue variable compute variable lagi. Kita setiap variabel independen kita kuadratkan semua. Targetnya kita namai X1 kuadrat, salah tempat. X1 kuadrat. Nah, X1 dikali dengan X1. Oke. Semua variabel independen ya diginiin. Sekarang bagian X2. Oke, terakhir X4. Ada lagi sesama variabel independen X1, X2, X3, X4. Ininya X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Oke. Kita langsung ke analyze buat mencari tahu apakah pakai uji White ini bisa menjadi heteroskedastisitasnya tidak ada. Lanjut ganti U2T ke sini. Terus yang kuadrat tadi kita masukkan juga ke independen. Nah, save di sini, dihilangin. Oke.
Nah, kita fokus ke model summary bagian R square. Di sini R square-nya 0,065, terus prediktornya ada 9. Cara mencari tahu chi square-nya itu, chi square hitungnya itu dengan total sampel dikali sama R square. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Arum bahwa pengambilan keputusan untuk uji weight ini ketika chi square hitung itu kurang dari chi square tabel, artinya tidak ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika chi square hitung lebih dari chi square tabel, itu artinya ada heteroskedastisitas. Di sini kita coba kalikan dulu ya. Sebentar. Nah, ini total sampelnya kita ada 137. 137 dikali dikali 0,065. Jadi 8.905. Nah, kita lihat di tabel chi square-nya. Kita lihat tabel di chi square-nya ya. Nah, di sini kan tadi prediktornya 9, jadi DK-nya 9, kita pakai yang 5%, itu 16.919. Artinya C hitungnya itu lebih kecil dibanding dengan C tabelnya, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya di sini uji heteroskedastisitasnya lolos pengujian menggunakan uji Kegler, menggunakan uji weight dibanding uji Kegler. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Salsabila. Sekian materi presentasi kami mengenai uji normalitas dan uji heteroskedastisitas pada hari ini. Kita sudah melakukan data yang tadinya tidak normal menjadi normal melalui transformasi dan outlier, begitupun dengan heteroskedastisitasnya melalui uji Glatzer. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika banyak kekurangan dari rekaman Zoom kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.